Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 172. Oke, langsung saja. Seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan duel spektakuler antara Megumi melawan Regi. Di sana dengan badass, Megumi langsung mengeluarkan domain expansion miliknya. Namun tak diduga, ternyata Regi mampu mengcounter teknik domain expansion Megumi tersebut menggunakan simple domain miliknya. Tapi meskipun begitu, Megumi pun tetap berhasil mengatasi simple domain Regi berkat domain expansionnya yang tidak sempurna. Lalu chapter pun ditutup dengan Regi yang menemukan celah pada domain Megumi, kemudian membuat Megumi harus menahan beban dari 3 buah mobil. Sementara Megumi sendiri juga mengeluarkan Shikigami gajahnya pada Regi, sehingga duel mereka pun berakhir dengan siapa orang yang mampu bertahan lebih lama. Nah, masuk pada chapter terbaru, di sini panel pertama dibuka dengan penjelasan dari GG Akutami tentang situasi Megumi dan Regi saat ini. Seperti yang kalian lihat, di sini Megumi dan Regi sedang menahan beban dari teknik kutukan satu sama lain. Narasi yang ada di sana menjelaskan kalau manusia pada umumnya hanya mampu menahan tekanan gravitasi hingga 5 G-force saja. Penjelasan simpelnya, G-force sendiri merupakan tekanan gaya gravitasi. Setiap angka dari G-force merupakan berat atau beban dari tubuh kita. Contohnya kita hidup di bumi ini dengan tekanan 1 G-force, yang artinya jika kita mengalami 5 G-force, itu berarti kita menahan beban 5 kali lipat dari berat tubuh kita. Dan umumnya manusia hanya mampu menahan hingga 5-6 G-force saja, selebihnya manusia akan pingsan. Lalu berikutnya, narasi di sana juga menjelaskan jika diasumsikan berat Megumi adalah 60 kg, dan saat ini Megumi sendiri sedang berada di bawah tekanan dari 40 G-force. Dalam rangka untuk menahan berat tersebut, Megumi sendiri memperkuat seluruh tubuhnya menggunakan energi kutukan dengan fokus pada bagian bawah tubuhnya. Jadi itulah mengapa, meskipun dengan berat sebesar itu, Megumi masih mampu bertahan. Walaupun tentu, meskipun dibantu dengan energi kutukan sekalipun, dengan berat 40 G-force, Megumi tidak akan bertahan lama. Lalu di sini dijelaskan, ternyata Shikigami gajah milik Megumi biasanya tidak memiliki berat seperti gajah sungguhan. Tapi berkat buff dari domain expansionnya, saat ini Shikigami gajah Megumi pun memiliki berat yang sama dengan gajah asli, yaitu antara 3-6 ton, dan Regi harus menahan gajah tersebut. Selanjutnya di sisi Regi, dengan menahan beban yang bahkan lebih berat dari 3 buah mobil, beban gajah tersebut pun sukses membuat tulang kaki Regi retak. Tapi walaupun di tengah kondisi seperti itu, di sini Regi masih menyimpan kartu asnya dan memiliki sebuah rencana untuk menenggelamkan dirinya di dalam bayangan Megumi dan mengaktifkan kartu asnya di sana. Sehingga Megumi akan mati dalam sekejap karena Regi menambah bobot Megumi langsung di dalam bayangannya. Rencana tersebut memang terdengar jenius, namun Regi pun tetap berpikir dan tidak gegabah di sini. Saat ini Regi tidak memiliki informasi apa yang akan terjadi padanya jika sampai masuk ke dalam bayangan Megumi. Lalu apa yang akan terjadi jika Megumi mati dan Regi masih berada dalam bayangan? Tentu hal itu terlalu beresiko, apalagi dengan fakta kalau saat ini Megumi tidak menonaktifkan domainnya, meskipun dengan beban seberat itu, Regi pun semakin waspada. Sampai akhirnya tak memiliki pilihan lain, Regi pun menghilangkan keraguannya tersebut dan bersiap menggunakan kartu asnya saat itu juga. Lalu berikutnya, sayang beban gajah Megumi sepertinya terlalu berat hingga Regi pun tenggelam ke dalam bayangan Megumi dan tak sempat mengaktifkan kartu asnya itu. Sekarang Regi sendiri sedang berada dalam bayangan Megumi. Semua pertanyaan Regi tentang bayangan Megumi telah terjawab saat ini. Tapi walaupun begitu, di dalam bayangan Megumi, menurut Regi di sana tidak ada oksigen dan tidak ada gaya perlawanan. Simpelnya, di dalam bayangan Megumi ini benar-benar seperti ruang hampa. Di sisi lain, Regi juga terus tenggelam tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi lagi, meskipun begitu, Regi tetap tidak bisa diremehkan. Walaupun sudah hampir tumbang, Regi mampu kembali lagi ke permukaan menggunakan salah satu mobilnya yang berada di dalam bayangan Megumi. Sekaligus terungkap juga detail lain dari teknik kutukan milik Regi. Jadi seperti yang kalian tahu, suatu benda yang keluar dari teknik kutukan Regi ini dapat ia berikan satu buah perintah simpel. Dan di sini dijelaskan, suatu benda yang Regi berikan perintah akan segera menghilang setelah menjalankan perintahnya. Sementara benda yang telah ia munculkan sebelumnya tanpa perintah tidak akan menghilang dan dapat Regi perintah kapan saja. Maka dari itu dirinya dapat naik kembali ke permukaan dengan memerintahkan salah satu mobil yang berada dalam bayangan Megumi untuk membawanya naik ke permukaan. Dan yap, dengan hal tersebut saat ini beban Megumi pun berkurang. Lalu selanjutnya, Regi pun kemudian berkata kalau ia mengakui Megumi itu kuat, tapi dirinya lebih kuat, dan Regi pun langsung mengaktifkan kartu asnya. Jadi ternyata kartu as milik Regi ini adalah sebuah bangunan utuh. Tentu bangunan tersebut akan sangat berat, dan Regi berniat menghancurkan Megumi dengan serangan tersebut.
Hingga akhirnya pada adegan panel berikutnya, tiba-tiba Regi pun tenggelam kembali. Bukan dalam bayangan Megumi, melainkan kali ini dalam air sungguhan. Jadi ternyata di bawah gimnasium tersebut terdapat sebuah kolam renang. Dan pada momen Regi memunculkan bangunan tersebut, Megumi langsung menarik domain expansionnya dan masuk ke dalam bayangan Regi tanpa ia sadari. Sementara bangunan tadi sukses merusak lantai di sana dan membuat Regi jatuh ke kolam renang yang ada di lantai bawah. Di sisi lain, Megumi pun muncul dari belakang Regi melalui bayangannya dan langsung mencekik Regi di dalam kolam renang. Regi pun tak bisa melakukan apa-apa karena Megumi sangat berat berkat 2 buah mobil yang masih ada dalam bayangan miliknya. Sampai akhirnya Regi pun terpaksa harus menonaktifkan kutukannya dan ia pun berhasil keluar. Saat ini Megumi yang sudah tidak memiliki beban apapun lagi muncul kembali di hadapan Regi dan berkata, karena seruk yang Regi miliki basah, Megumi menduga kalau Regi tak akan bisa menggunakan teknik kutukannya. Namun di sini Regi pun bergumam, meskipun seruk miliknya basah, selama tulisan yang ada di dalam seruk tersebut tidak hilang, teknik kutukannya masih dapat digunakan. Tapi dugaan Megumi juga tidak sepenuhnya salah. Karena seruk miliknya basah, Regi tidak bisa memenuhi salah satu syarat pengaktifan tekniknya yang lain, yaitu di mana Regi harus membakar struk tersebut dengan energi kutukannya. Berhubung saat ini struk milik Regi basah, meskipun tulisan di dalamnya masih utuh, tapi Regi tak bisa membakarnya. Selanjutnya di sisi lain, kondisi Megumi pun juga tidak lebih baik. Regi mengatakan kalau Megumi sudah tidak bisa menggunakan Shikigami lagi karena domain expansion sebelumnya yang menguras energi kutukan Megumi. Megumi mengiyakan hal tersebut. Namun di sini Regi pun mengetahui kalau Megumi berbohong. Regi pun berakting seakan ia percaya perkataan Megumi dan mengikuti alurnya, menunggu Megumi untuk lengah ketika menggunakan Shikigaminya nanti. Dan jika saat itu tiba, Regi akan langsung menghabisi Megumi. Berikutnya, berhubung kedua petarung sudah berada di kondisi terburuk mereka karena sama-sama tidak bisa menggunakan teknik kutukan, duel pun berlanjut kembali dengan sebuah pertarungan simpel. Megumi dan Regi saling baku hantam di sana. Yang tadi diduga si Regi ini ternyata cukup jago bela diri karena ia berhasil mendesak Megumi. Dan tidak hanya itu, menurut Megumi, tendangan yang diluncurkan Regi pun sangat berat dan kuat. Megumi juga mengakui kalau penguatan dan keterampilan fisiknya sangat luar biasa. Tak heran mengapa sebelumnya Regi mampu menahan gajah Megumi. Selanjutnya pertarungan pun masih berlanjut di sini. Regi masih mampu memasang senyum di wajahnya dan masih dapat mengimbangi Megumi tanpa masalah yang berarti. Di sini Regi pun sedang menunggu Megumi untuk mengeluarkan Shikigaminya. Tapi kemudian pada panel berikutnya, bahu dan kepala bagian kiri Regi terkena serangan yang sangat fatal. Dan yang memberikan serangan tersebut adalah Shikigami anjing milik Megumi. Perlu diketahui kalau saat ini Regi mengira Megumi sudah tidak bisa menggunakan Shikigami anjingnya lagi. Regi pun juga menduga kalau Megumi sudah tidak memiliki Shikigami yang dapat memberikan serangan fatal. Maka dari itu Regi cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan Megumi. Tapi sayang, menurut Megumi, serangan pisau Regi yang sebelumnya jauh dari kata cukup untuk melumpuhkan Shikigami anjing miliknya. Melihat kenyataan itu, Regi pun menutup chapter ini dengan sebuah kalimat, kalau pada akhirnya semuanya berujung pada kebohongan seorang penyihir. Karena bagi seorang penyihir Jujutsu, orang yang masih memiliki kartu di tangannya lah yang akan memenangkan pertarungan. Ya, dengan berakhirnya duel Megumi dan Regi ini akan menyorot pada siapakah cerita selanjutnya, apakah Panda Hakari atau mungkin pada Maki. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan yang bisa Mimin sampaikan pada chapter ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.